Maka didohirkan segala perkara di alam dunia ini, Tuhan ingin mengenalkan dirinya. Maka tadi kata baginda Nabi, kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu pintu untuk mengenal Allah. Dari pertanian, dari tanaman. Kenapa menjadikan ada bagian akar, ada bagian pohon, ada bagian buah, syariat. Adalah seolah-olah adalah bagian yang nampak disebut adalah syariat. Bagian yang tersembunyi disebut hakikat atau tauhid, fikih, tasawuf gitu kan. Jadi tanaman pun sebetulnya berfikih. Fikih. Ada bagian dohir tadi semua. Tapi kalau seandainya kita menyadari bagian yang dohir ini, karena yang kalian cari masih goib. Itu tasawuf, akhlak. Pada tanaman itu adalah buahnya gitu loh. Dan di penghujung buahnya itu rasa. Karena kamu nanam mangga bukan cari mangga, tapi rasa mangga. Kamu nanam duren mencari rasa duren. Kamu nanam apapun yang kamu cari ujungnya rasa. Tapi rasa itu adalah merupakan laisa kamislihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala hayusura. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi dharra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Selamat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya Sayyiduna Syekh Ahmad Sahibullah. Bismillahi nuri nuru nurullah nur rabbi bihaqqi nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bernafas, untuk hidup, untuk terus menyadari kehadiran Allah, ya.
adalah untuk belajar terus menyambungkan diri dengan Tuhan, ya, memahami makna lillah, billah, ma'allah, la haula wa la quwata illa billah, adalah memaknai makna inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Ketidakbahagiaan manusia, sahabat, masalah manusia adalah pada saat dia tidak mengenal kepada Tuhannya. Nah, maka disinilah sesungguhnya adalah masalah-masalah itu adalah muncul sesungguhnya. Kesulitan, ya, kegelisahan, ketidakbahagiaan, ketidaksadaran, tadi semua adalah pada saat adalah mereka semuanya tidak mengenal Allah. Maka Tuan Abdul Qadir menjelaskan yang ditegaskan di dalam kitab Syirul Asrar, bahkan dalam kitab Miftahus Sudur, pengarsa Abah Anom menjelaskan, "Faman lam ya'rifu fa kaifa ya'budhu." Kalau kamu tidak mengenalnya, bagaimana kamu akan menyembahnya? Menyembah pada Tuhan yang laisa kamislihi, menyembah Tuhan adalah yang tidak berada pada ruang dan waktu, ya inilah. Nah, dari pertanyaan sahabat-sahabat tadi, adalah yang berkaitan kenapa Tuhan itu tidak memiliki ruang dan waktu. Karena yang memiliki ruang dan waktu itu makhluk. Nah itu. Maka memaknai adalah bahwa Allah itu tidak beruang dan waktu, maka jangan suka membawa kepada makna dohir. Akhirnya sadar tidak sadar kita telah menjadikan Tuhan itu mujasimah. Seperti Tuhan diatur di dalam ruang dan waktu. Nah inilah yang pemanaan hari ini, akhirnya manusia menjadi mu'tazilah karena dia membawa makna ketuhanan itu pada ruang dan waktu. Ya, banyak istilah-istilah Allah di dalam Al-Quran. Bahkan Abah bilang Al-Quran itu hampir seluruhnya adalah perumpamaan. Fatil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Jadi ketidakbahagiaan masalah bukan manusia tidak melakukan ritual, ya. Bahkan manusia sekarang sudah menjadikan ritual adalah antara syariat dan mansakan, ya, merupakan metodologi, akhirnya menjadi saling mengkafirkan gara-gara metodologi. Padahal Abah sudah jelaskan beda antara Nabi adalah dari mulai awal pun adalah bicara tentang syariat adalah semua agama, kata Abah juga syariatnya sama. Yang membedakan itu adalah mansakannya. Jadi mansakannya, metodologinya, caranya, ya. Bahannya kangkung. Tetapi bagaimana memasak kangkung sampai kita menemukan adalah bahwa rahmat pada kangkung itu tiap orang lain-lain, sahabat. Maka itulah kenapa juga bahwa Rasul yang diutus kepada manusia di surat Al-Ibrahim adalah memiliki bahasa sesuai bahasa kaumnya. Ada bahasa Ibrani, maka kenapa di dalam Al-Quran masih banyak menggunakan bahasa Ibrani? Karena bicara pada kaum pada saat sebelum Nabi Muhammad. Maka makna Jibril itu adalah ada bahasa il, Mikail, ada il, Israfil, ada il, Bani Israel, ada il. Il itu siapa? Allah. Maka orang yang sudah memiliki kesadaran, ya tidak akan bingung sahabat dengan istilah-istilah itu. Ya, akhirnya manusia karena membawa makna yang sebenarnya adalah dibawa kepada makna dohir, dibawa kepada makna lurus, ya. Maka dalam dalam Al-Quran, baik kalimat mutasyabihat atau muhkamat sekalipun sebetulnya adalah banyak istilah-istilah Tuhan yang tidak bisa kamu dohirkan, akhirnya menjadi mutajilah. Tentang surga, tentang neraka, tentang banyak hal tadi semua. Tangan Allah, yadullah, faqaidihim, tentang wajah Allah, tentang akhirnya disinilah mulai agama itu adalah
menjadi tidak jelas tadi semua. Akhirnya manusia menyembah Tuhan yang tidak jelas. Ya, padahal kalau ada sesuatu yang paling jelas, dialah Tuhan. Nah, gitu. Kalau ada sesuatu yang paling indah, dialah Tuhan. Kalau ada sesuatu yang paling akbar, paling agung, ya, makanya kenapa kamu sholat bilang subhana rabbiyal a'la? Kalau ada yang paling tinggi, ya Tuhan. Ada. Demikian pada saat ruku subhana rabbiyal azim, yang paling azim, ya Tuhan. Nah itu. Maka inilah pada saat orang sudah mengenal Tuhan, nyaman hidupnya. Tidak ada masalah yang sebesar Tuhan. Nah, pada saat manusia tidak mengenal Tuhan, akibatnya apa? Semua masalah lebih besar. Urusan kecil aja Tuhan kalah. Tadi. Bahkan inilah kenapa manusia berlaku syirik di alam dunia ini. Dan Allah adalah sudah menghitob, itu sudah menjelaskan tentang kesyirikan manusia. Karena dia adalah sampai Allah ulang-ulang. Dan Allah berbicara dengan Allah, aku buat perumpamaan, aku buat perumpamaan, aku buat perumpamaan. Nah tadi, karena manusia menempatkan Allah pada ruang dan waktu, tadi semua, sehingga untuk mendekat kepada Allah butuh tempat, pergi ke satu tempat yang kamu anggap Baitullah. Nah itu, karena Allah seolah-olah ada tempat. Nah itu. Tetapi sebenarnya kalau mengerti makna apa namanya hakikatnya tadi, maka inilah sahabat adalah meniti ke dalam diri adalah akan menemukan kesadaran. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya dan ketidakberdayaannya tuh, dia akan menemukan Tuhannya yang maha berkuasa atas dirinya. Maka ada bahasa yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah itu kan udah bahasa yang tidak bisa diartikan lurus tadi semua. Maka muncullah arilan mujassimah. Tadi Allah itu jirim dan jisim. Tuh. Orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ngakunya. Tetapi yang masih menganggap Allah itu jirim dan jisim. Sehingga waktu ada istilah Ar-Rahmanu ala arsistawa itu, istawa itu juga akhirnya memiliki tempat. Gitu. Nah disinilah sesungguhnya adalah menyebabkan manusia beribadah menjadi sia-sia. Menjadikan ibadah manusia muflis. Jadi muflis itu bukan tidak ibadah, tapi ditolak. Ya. Ibadah yang tidak diterima, tidak makjur. Maka level ibadah itu sahabat adalah dari ibadah, ubudiyah, abudah, syah. Nah, maka jangan suka ribut urusan syah. Karena syah itu karena syah itu belum makbul, apalagi makjur, dibalas. Kan semua orang ingin dibalas. Kalau ibaratkan SMS, dibalas itu ada dijawab gitu. Kalau ibaratkan kamu ngirimkan doa, ngirimkan WA, itu baru contreng satu. Bahkan belum terkirim. Gitu loh. Nah, sementara kalau seandainya sudah contreng dua, itu baru contreng satu itu adalah ibadah, contreng dua itu adalah ubudiyah, contreng tiga itu yang berubah jadi warna biru, nah itulah abudah. Berarti sudah diterima pesannya. Sebetulnya Allah sudah dohirkan dengan perkara-perkara di alam dunia. Maka di alam dunia ini sahabat, tidak ada satu perkara pun yang bukan adalah untuk mengenali Allah. Bahkan wujudnya kita semua yang ada ini adalah untuk mengenali wujud Allah. Cuma tadi, kenapa Allah itu tidak boleh ada jihad, tidak boleh ditempatkan ruang dan waktu, akhirnya bisa ditunjuk ke atas. Tuh. Apa makna yadullahi fawqa aydihim? Tangan Allah di atas. Nah, banyak orang yang tidak, karena memahami ayat Al-Quran hadis itu lurus, adalah padahal maknanya sanepan, perumpamaan, akhirnya jadilah nggak sadar dia mutajilah. Ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi mutajilah. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka setiap zaman adalah Allah telah mengutus Rasul. Termasuk hari ini. Nah, karena apa sekarang ini seolah-olah Rasul dianggap sudah meninggal. Padahal nggak mungkin Rasul Allah itu meninggal. Karena manusia memaknai adalah segala sesuatu itu lurus saja.
arti dohir saja, tidak membuat takwil. Padahal seluruh isi ayat Al-Quran itu adalah perumpamaan Allah. Ya, maka ada makna syariat, ada makna torikot, ada makna hakikat, ada makna ma'rifat, ada tafsir mulkiyah, ada tafsir malakutiyah, ada tafsir jabarutiyah, ada tafsir lahutiyah, ada tafsir firman bil firman. Firman Allah dijawab firman Allah. Nah, sementara manusia telah menetapkan seolah-olah adalah hanya makna dohir, inilah terjadilah manusia hari ini. Terutama maaf, kata Abah juga sekali-sekali. Justru kita orang Islam ini adalah yang paling banyak menyebutkan Allah. Yang paling banyak menyebutkan nama Muhammad. Malah tidak mengenal Allah dan Muhammad. Tadi, sementara mereka tidak menyebutkan nama Allah. Tidak menyebutkan nama Muhammad. Mereka menyebutnya adalah apapun. Tapi mereka menyadari kehadirannya. Nah inilah. Mereka, padahal di kita pun sebenarnya makna hadir itu adalah penting. Karena tadi apalagi Allah itu adalah wujud. Tuh. Maka itulah kenapa sifat nafsiyah, sifat 20 adalah yang pertama itu adalah wujud. Tadi semua. Kalau sudah wujud, sahabat, gitu, maka karena wujudlah muncul adalah sifat, muncullah asma, muncullah af'al, fi'il. Tadi semua. Kalau belum wujud, akhirnya manusia berbicara tentang fi'il Allah, disatukan. Karena mengambilnya lempeng tadi semua. Ya. Padahal apa yang dikatakan adalah di dalam kitab Tijan saja di sini yang sederhana, kata Abah juga. Ya. Adalah kullu ma yahturu. Ya. Kullu ma yahturu bibalika Allahu bihilafi dalik falaisa lahu jihatun wala makanun wala yamurruz zaman. Ini kata Tizan, ya. Segala sesuatu yang ada di benakmu, maka Allah SWT berbeda dari hal itu. Tuh, makanya kalau seandainya dimaknakan zahir, makanya akhirnya manusia menyamakan antara Allah dan makhluk. Maka muncullah nanti setelah wujud, barulah siapa yang kidam. Yang dahulu, siapa yang baru, kita akan mengerti. Karena sumber ketidakbahagiaan itu tidak mengenal Allah. Itulah yang disebut ilmu nafe, ilmu yang bermanfaat, induk dari semua ilmu. Seolah-olah memahami bahwa sesungguhnya kayak di rumahmu ada magicom, ada kulkas, ada list, ada lampu, ya, ada alat cukur, ada apa. Memahami hidup itu hanya satu PLN. Itu penting. Tadi semua. Jadi sesungguhnya hanya magicom itu hanya khobar. Khobar adanya setrum. Gitu loh. Maka Allahu adalah mubtada. Nurus samawat adalah khobarnya. Maka buktinya adanya setrum, lampu itu terang. Tadi semua. Buktinya setrum itu masuk adalah magicom menyala. Adapun magicom itu tidak bisa menjadikan nasi, yang salah bukan setrum. Yang salah bukan Allah. Si jiwa, nah inilah maka harus bedakan kata Abah, antara jiwa, ruh, nyawa, bahkan nanti sukma, dan hidup. Tuh. Nah sekarang karena tidak manusia memahami, disamakan semua. Akhirnya hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk disamakan. Ya, hukum Allah. Padahal Allah sudah seolah-olah oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, maka dalam sifat salbiyah, nah itulah sifat salbiyah untuk menolak segala perkara yang dikaitkan dengan Allah. Tapi sekarang sifat salbiyah sudah nggak dipakai oleh manusia. Allah itu qadim. Bagaimana memanai Allah itu kidam? Tadi. Karena Allah itu tidak butuh kepada yang mengadakan. Dan keberadaan Allah itu tidak butuh pada ruang dan waktu. Nah, sekarang itulah sehingga manusia dalam Lailatul Qadar pun, oh saya nanti beribadah tanggal 21 tuh. Berarti kan Allah digeret kepada ruang dan waktu. Saya supaya dekat dengan Allah mau sholat di Ka'bah Mekah. Tuh Allah digeret pada ruang dan waktu. Oh Nabi Muhammad Mi'raj ke langit ke-7.
digeret pada ruang dan waktu. Sepertiga malam terakhir Allah digeret pada ruang dan waktu. Adalah haram hukumnya. Haram hukumnya. Itulah kenapa sifat 20 memahami sifat 20 itu harus jelas. Pertama wujud. Iya, kenapa harus wujud? Karena kalau tidak wujud gelas ini, bagaimana disebut si gelas? Tidak akan ada fiilnya, asmanya, sifatnya sebelum wujud. Sahabat. Demikian pula dengan Tuhan. Kan Tuhan itu wujud. Tapi wujudnya Tuhan, nah ini harus dipahami oleh kita. Makanya kalau di dalam apa namanya di dalam kitab Hikam itu begitu banyak Allah berbicara tentang bagaimana kita memahami ya hukum Allah. Sehingga kata syailah kana Allahu wala syai'a ma wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah itu ada dan tidak satupun bersamanya karena tidak pada ruang dan waktu. Tadi sini wahwal ana ala ma'alahikan, dan sekarang pun Allah itu adanya sebagaimana adanya dulu sebelum ada ruang dan waktu. Karena ruang dan waktu itu adalah merupakan koridor untuk makhluk. Maka disinilah manusia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Ya, maka didohirkan segala perkara di alam dunia ini. Tuhan ingin mengenalkan dirinya. Maka tadi kata baginda Nabi, kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu pintu untuk mengenal Allah. Dari pertanian, dari tanaman. Kenapa menjadikan ada bagian akar, ada bagian pohon, ada bagian buah, syariat. Adalah seolah-olah adalah bagian yang nampak disebut adalah syariat. Bagian yang tersembunyi disebut hakikat atau tauhid, fikih, tasawuf gitu kan. Jadi tanaman pun sebetulnya berfikih. Fikih, ada bagian dohir tadi semua. Tapi kalau seandainya kita menyadari bagian yang dohir ini, karena yang kalian cari masih goib, itu tasawuf, akhlak pada tanaman itu adalah buahnya, gitu loh. Dan di penghujung buahnya itu rasa, karena kamu nanam mangga bukan cari mangga, tapi rasa mangga. Kamu nanam duren mencari rasa duren. Kamu nanam apapun yang kamu cari ujungnya rasa. Tapi rasa itu adalah merupakan laisa kamislihi. Ya. Maka disitulah pada pohon sekalipun Allah ajarkan Islam, iman, ihsan. N, P, K. N pada batangnya, daunnya. P pada akarnya, K buahnya. Maka disitulah dalam bertanam pun Allah ajarkan kepada kita tentang N, P, K. Nah bisa dipisahkan. Syariat, fikih, tauhid, tasawuf. Ini semua. Kalau bicara tentang daun misalnya, berarti bicara tentang fikih. Di situ ada bicara apa? Apa yang bisa merusak sebelum menghasilkan buah? Yang merusak itu pada fikih, pada syariat, tubuhnya. Kalau dia tumbuh ke atas tapi itikadnya tidak menyari pada akar tauhid yang benar, ilmu nafe. Karena ilmu nafe ini adalah ilmu seolah-olah adalah sebab akibat. Tidak mungkin ada pohon kecuali akarnya hidup. Dan tidak mungkin ada buah dan rasa kecuali ada pohon. Tadi semua. Itu Allah setiap hari mengajarkan kepada kita adalah bagaimana kita mengenali Allah dengan segala sesuatu. Termasuk juga mengenali Allah dengan apa? Dengan segala yang ada di rumahmu. Mengenalkan apa itu ruh adalah setrum. Apa itu jiwa adalah hidupnya setrum pada segala sesuatu. Tuh, setiap hari. Sebetulnya cukup ngaji tijan dengan ngaji rumahmu saja. Satu hidup. Ya. Pada banyak jiwa. Kalaupun magicom itu tidak nyala, bukan salah setrum. Tetapi magicomnya yang rusak, maka yang harus merubah si magicom sambungkan kepada setrum. Tapi walaupun sudah setrum nyambung, ternyata magicom itu tidak menghasilkan nasi. Yang salah juga bukan setrum.
Padahal sudah on, tapi tidak nyala. Pasti. Itikad si magicom itu yang salah. Dia berbuat syirik. Sebenar-benarnya yang telah membuat nasi aku. Nah itulah. Padahal tanpa setrum dia tidak bisa hidup. Tapi juga sebaliknya, setrum juga butuh magicom. Bukan butuh sebenarnya bahasanya. Maka itulah istilah hayat, ruh, jiwa, nyawa. Hidupnya setrum pada magicom itu disebut nyawa. Maka bisa jadi nyawanya masih ada. Tetapi dia terputus adalah dengan PLN. Ada kabel yang putus tidak menyambungkan. Maka itulah kenapa istilah dikir itu sebetulnya sedang bicara magicom yang tidak tersambung. Akhirnya kenapa tidak ada rahmat? Tidak ada kasih sayang, tidak ada kenikmatan. Karena tadi terputus. Maka bicara agama itu tentang sambung, putus, on, off. Maka ada on yang mutlak dari Allah hidup. Tapi ada on, off juga pada si jiwa, pada si magicom. Si magicom atau si lampu ada stop kontak. Ada hidup yang mutlak dari PLN, tapi si lampu itu juga punya on off. Ya Allah ya Karim, kita dari bohlam saja akan mengenali Tuhan dan bisa merasakan Tuhan. Kamu bisa nangis nyalain listrik on off, on off, on off. Bahkan pakai baju juga kata Abah, pakai baju juga kalau sudah mengenali Tuhan. Cuma tadi memahami Tuhannya jangan memiliki makna adalah seperti mutajilah ataupun seperti makna mujassimah. Nah inilah maka kenapa kepada Allah itu tidak bisa ditunjuk tuh. Karena Tuhan itu adalah harus kita pahami pada saat dibawa pada ruang dan waktu sehingga Tuhan ditempatkan. Nah itu. Jadi kalaupun sepertiga malam terakhir ditentukan misalnya di Indonesia jam 2, jam 3, jam 2 subuh Indonesia itu bisa saja di negara lain duhur. Apa Tuhannya begitu? Di sini ada Tuhan, di sana tidak ada Tuhan. Ini dampaknya. Dan Abah menyaksikan hari ini ada ketertinggalan kita orang Islam adalah karena tidak mengenal Tuhan. Betul, tidak mengenal Tuhan. Bagaimana wujudnya Tuhan? Bagaimana fiilnya Tuhan? Bagaimana asmanya Tuhan? Bagaimana? Itulah dalam Kifayatul Awam kita wahdaniatkan hanya satu fiil. Sebetulnya satu semua yang nyala di rumah itu hanya satu fiil dari hidup. Hanya satu nama. Karena kalau tidak ada hidup, tidak ada nama. Tidak ada sifat. Maka tadi, kenapa sifat 20 diawali dengan sifat wujud? Jadi ada dulu. Maka dimulai dalil bahwa sesungguhnya bahwa makhluk dalil adanya yang diciptakan, dalil adanya menciptakan. Nah, cuma memaknai salah lagi. Tadi semua. Akhirnya yang menciptakan yang diciptakan, bagaimana memahaminya? Akhirnya muncullah pemahaman disuruh orang dituduhnya hulul. Dituduhnya adalah ittihad, wahdatul wujud. Sudah jelas Syaikhullah mengatakan dahulu Allah kana Allahu wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Maka kata lillah bukan lil illah. Lillah itu billah ma'allah. La haula wala quwata illa billah. Ya memang yang jelas yang ada tadi. Karena Allah itu maka tidak bisa dibawa pada ruang dan waktu. Makanya di dalam kitab Tijan di sini ada dikatakan bahwa dikatakan adalah kullu ma yahturu bibalika wallahu bihila fi dzalik falaisa lahu jihatun wala makanun wala yamuruz zaman. Tadi semua ya. Tidak berarah, tidak bertempat, maka tidak bisa. Bagaimana? Nah, sementara akhirnya karena diambil makna dohir, waktu Allah bicara tentang Mi'raj, tinggallah langit ketujuh. Tadi semua. Padahal makna langit itu mana? Langit. Kalau kamu lihat dunia itu bulat, nah, ini dunia ini bulat gitu kan gini tadi semua. Ada orang yang tinggal di sini, ekuator, inilah Indonesia. Maka Indonesia itu tuh langitnya itu horizontal. Adapun orang Rusia, ini agak benar dia ke atas. Ya, makanya atas itu mana? Maka itulah kenapa kata yadullahi fawqa aydihim. Bahwa tangan Allah, yad itu tangan. Maka kalau seandainya dimaknai
lempeng, maka akhirnya jadilah Tuhan itu bertangan mujasimah. Walaupun nanti dalam pemaknaannya sesungguhnya pada saat Allah sudah wujud tuh, maka itulah kata Allah, innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu. Jadi masalahnya hanya kamu dan dia. Yang ada kamu, dia tidak ada. Yang ada kamu, dia tidak ada. Bukan tidak ada. Itulah hikam mengatakan tentang dohir batin. Dohir batin. Adharo wis ngadohirkan Allah wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara li annahu karena satunya Allah batin. Beda tadi semua ya. Tadi. Jadi batinnya Allah itu tadi. Tapi batinnya Allah itu nanti bagi orang yang sudah paham ternyata tidak tidak batin gitu kan tadi. Tadi ya. Dan wakoah dan tugas kamu adalah bagaimana menghilangkan wujuda kulla syai'in dalam itikadmu gitu. Sebenar-benarnya wujuda kulla syai'in li annahu karena satunya Allah ad-dohir. Yang dohir lah yang Allah itu. Maka itulah kenapa saya bilang Allah itu goib tuh. Jadi bahkan karena dia semua ijtima, dohir dia, batin dia, awal dia, akhir dia. Nah inilah kunci kebahagiaan mengenali dia, dohir, batin, awal, akhir. Ternyata awal itu yang akhir itu yang awal. Tapi pada saat kamu tunjuk, dia bukan dia. Nah, itulah di sini permainan memahaminya. Karena ditunjuklah oleh orang-orang yang suka menuduh orang ijtihad dan hulul itu adalah orang-orang yang mujasimah, yang masih memiliki tadi selalu memaknai Allah itu adalah dengan adalah hanya makna dohir. Akhirnya nggak sadar dia tergeret kepada mujasimah, menentukan Allah pada ruang dan waktu. Tadi kenapa sholat jam 3 malam? Sepertiga malam terakhir tuh kan maknanya jadi salah. Padahal Tijan sendiri mengatakan adalah palaisa lahu jihatun wala makanun wala yamuruz zaman. Disinilah memahami apa yang kata baginda Nabi. Man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla. Siapa yang mencari Tuhan keluar dari dirinya, pasti keluar dari diri ada jihad. Selalu ada jihad. Ke depan, ke samping, ke kanan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Selalu ada jihad. Gak mau. Kalau keluar dari diri. Tadi. Sehingga ada yang menuju dan yang dituju. Ada yang mencari dan yang dicari. Ada yang meminta dan ada kepada yang diminta. Nah disinilah makna tauhid sahabat. Pada Allah sudah ajarkan Islam, iman, ihsan pada segala makhluk. Tadi. Ya sama aja pada gelas ini pun ada Islam, iman, ihsan. Apa itu Islam? Syariat, si gelas. Aturan kepada si gelas disebut dengan syariat. Tetapi metodologi cara si gelas menyadari hadirnya kaca disebut mansakan. Nah inilah manusia sudah sekarang ini mana syariat, mana mansakan. Akhirnya benci pada orang Hindu dengan cara ibadah karena nggak sama dengan kamu cara menyembahnya. Benci pada Buddha, benci pada Nasrani. Inilah harusnya di bulan Muharram ini kita yang demikian itu sudah bebas dari penyakit kulit. Tadi. Maka sesungguhnya di sini pun Allah ajarkan. Lihat dari gelas ini pun sudah sebenarnya syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Mana syariatnya? Gelas, fikih. Bagaimana kita harus dibersihkan gelas ini? Nah gitu. Habis makan dibersihkan. Tapi yang penting yang harus disadari oleh si gelas kaca ini adalah dia tidak ada. Karena dia adalah fiilnya si kaca. Tajalinya si kaca. Nah di sini pun memahami. Tergantung tauhidnya. Kalau orang yang tauhid dia hanya mengartikan segala itu dengan dohir. Muncullah mujasimah. Muncullah tadi ittihad. Muncullah hulul. Muncullah wahdatul wujud. Tadi semua istilah-istilah itu. Ya. Padahal sebenarnya gelas kaca ini hanyalah untuk melihat fiilnya. Tidak ada. Kan gelas kaca ini tidak ada. Yang qadim apa? Kaca. Maka memahami kaca pada gelas kaca itulah tauhid. Tadi semua. Memahami gelas kaca ini adalah sebagai muhaddas baru. Maka di sini seolah-olah ada syariat, ada hakikat. Padahal ini juga
syariatnya adalah gelas kaca, hakikatnya kaca. Tapi makrifatnya adalah ke dalam biji kaca, masuk lagi ke dalamnya, kosong. Allah lah yang kosong itu. Karena ternyata gelas kaca ini dari kosong menjadi biji kaca menjadi kaca, kaca tajali menjadi gelas kaca. Itulah. Jadi tidak ada itihad, tidak ada hulul, tidak ada mujassimah. Karena memang itulah yang kata Syai'atullah ya dikatakan. Karena Allah wala syai'a ma'ah. Dahulu Allah itu ada. Wahwal ana ala alaih. Dan tidak satupun bersamanya. Tadi. Wahwal ana ala ma'alaihi kan. Dan dia sekarang pun ada. Dan sebagaimana adanya dulu. Tadi semua. Akhirnya tadi sekarang menjadi manusia itu magicom yang tidak bahagia. Pertama tidak menyadari hidupnya dia itu setrum. Teriak-teriak pada PLN. Ya PLN. Ya Allah. Berikan rizki. Coba. Tadi semua. Tadi. Padahal. Disitulah. Ya. Kalau makanya kenapa di dalam bahasa kitab Syirul Asrar ini adalah yang tugas pertama, tugas utama adalah kepada kita adalah bagaimana adalah menyadari kehadiran Allah. Itu adalah yang utama daripada melakukan ibadah, sholat. Dan itulah Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita tentang itu. Ya, hampir belasan tahun Nabi Muhammad itu adalah belum datang perintah syariat dari Allah, dari semua. Ya. Nah inilah ya yang kita harus pelan-pelan ya kita harus belajar ya bagaimana menghadirkan Allah ya. Maka di dalam apa namanya fal wajibu tolabu adalah hayatil qalbi ya. Fal wajibu maka yang wajib adalah bagi semua manusia adalah tolabu mencari ya. Berupaya menghidupkan hayatil qalbi, menghidupkan dulu tadi. Karena waktu kamu berdoa tadi HP kamu itu jangan-jangan nggak ada kuota. Jangan-jangan nggak tersambung dengan provider. Bagaimana kamu isi kuota? Nah tinggal kamu seberapa kuat wifi itu pada dirimu. Hubungan kamu dengan tadi semua. Seberapa kuat. Kalau tidak kuat berarti tidak bisa. Ya sahabat. Maka itulah kenapa ada doa yang diijabah. Ada doa yang ini. Ada yang. Ya Bu mau kemana? Oh iya. Ya, ada doa yang diijabah, ada doa yang tidak, tadi semua. Ya, karena sebetulnya bukan tidak diijabah. Dan Allah tidak terhalang oleh apapun. Doamu lah yang terhijab oleh dirimu sendiri. Karena itulah maka kenapa harus disucikan, dimandikan, ya tadi semua. Ya, karena pada tubuh ini sudah ada syirik jali, ada syirik hopi, dan syirik sihir, tadi semua. Padahal semua selama masih ada syirik, dan Allah sudah mengatakan, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan syirik itu adalah dahulu diartikan adalah oleh orang-orang yang masih jahil adalah menyembah berhala. Dia tidak sadar tubuhnya lah berhala itu. Tadi semua makanya fal wajibu talabu hayatil qalbi ukhrawiyah min ahli talqin min talqin itu sahabat tukang PLN. Gitu. Pekerja PLN yang menyambungkan antara kabel dari ataupun pekerja IndiHome itu yang menyambungkan kabel dari provider kepada rumahmu. Itulah. Ya, kita harus temu dengan orang itu. Kita harus bertemu dengan petugas PLN yang menyambungkan setrum dari PLN ke rumahmu. Tadi semua harus ditampung oleh MCB dulu, baru distribusikan. Maka dia sudah ada di dalamnya. Dan disitulah berarti yang memiliki batas, yang memiliki kapasitas itu bukan PLN. PLN hanya memberikan setrum, misalnya 500 watt, 1000 watt misalnya gitu. Adapun bagaimana si jiwa menampung cahaya itu tergantung kapasitas dirinya. Makanya akhirnya manusia karena nggak ngerti Tuhan dalam mencari rezeki pun, misalnya kata Imam Ghazali seperti flash ini dan gelas ini. Flash ini teriak-teriak minta rezeki yang banyak. Ya Allah, berikan aku rezeki yang luas. Tapi kapasitas keimanan tubuhnya masih syirik. Belum dimandikan, belum disucikan. Dibebaskan dari syirik jali, syirik hobi, syirik sir. Tadi semua.
Maka berapa banyak, berapa lama pun, apalagi itikadnya tentang Tuhannya masih belum dipahami. Tadi itu Tuhan dibawa digeret-geret pada ruang dan waktu. Padahal Tuhan itu tidak ada pada ruang dan waktu. Tadi semua. 1 jam hujan dengan ini, atau 1 hari hujan, setahun hujan, tapi kapasitas tadi, wattmu tadi semua. Kapasitas tampungan nurmu sebesar ini, karena terhalangnya terhijab oleh dirimu sendiri tadi semua. Tapi kamu tidak menyadarinya. Akhirnya 1 tahun, 1000 tahun pun kau beribadah tetap sebesar ini. Karena kau yang ada. Kau yang beribadah. Dengan segelas ini ya segelas ini. 1 ember ya seember. Sebak ya sebak. Maka orang yang sudah sempurna itu mengenali Tuhannya. Yang sudah memfanakan. Maka tidak ada lagi batas ruang. Dia buang nih di dohirnya. Sehingga udara yang di dalam botol ini. Dengan udara udah menyatu. Itu yang disebutkan dengan nurun ala nurin. Sebagaimana Bohlam 5 watt berdoa pada Tuhan, ya Allah berikan aku cahaya yang terang benderang. Nah itulah. Maka yang salah bukan PLN, bukan setrum. Anggaplah PLN itu Allah yang punya tadi kudrat, irodat, setrum, hayat, hidup. Yang didistribusikan ke dalam rumahmu itulah si jiwa. Itu jiwa namanya. Makanya tadi jiwa ini bisa 2 potensi. Bisa hidup. Walaupun magicom kamu belum tentu magicom kamu walaupun setrumnya masuk jadi nasi. Yang salah bukan setrum. Yang salah itu adalah dirimu. Maka tadi kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aku tidak akan bisa merubah nasibmu wahai magicom kata PLN. Tugasku hanya menghidupkan. Maka menjadi atau tidak menjadi tergantung kamu si jiwa. Maka disitulah. Wa nafsi wa masawaha falahamaha fujuraha wa taqwaha. Tuh. Fujuraha nasi nggak jadi. Wa taqwaha jadi nasi. Tapi pada saat magicom itu dia tidak menjadikan nasi. Dia menyalahkan setrum. PLN. Allah. Itu kan itu manusia. Padahal yang salah dirinya. Yang terhijab dari setrum dirinya. Ternyata ada sikring yang putus, kamu nggak sadar. Ya Allah, setiap hal sahabat. Makanya kata Allah, walillahil masyriq wal maghrib fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Itulah tauhid yang diajarkan oleh Tuhan pada kita. Supaya kita hidup nyaman bersama Tuhan. Cuma Tuhan itu ada kalau kamu adalah. Tuhan itu wujud dan makhluk itu adalah tidak wujud, Adam. Maka tadi tidak boleh mujassimah. Dan tidak boleh mengitikadkan Tuhan itu pada ruang dan waktu. Sehingga kamu menentukan ibadah untuk Lailatul Qadar tanggal 21. Tanggal 22 enggak. Oh genap Allah itu. Innallaha witra yuhibbul witra. Nah padahal genap ganjil itu. Kenapa Nabi itu katakan mencintai sholat witir. Para sahabat itu tidak pernah. Yang bukan masalah mungkin witirnya itu. Itikadnya witir. Ganjilkan, ahadkan. Tadi. Kalau ada kamu, ada Allah, genap. Itu. Berarti wujud itu, kamu wujud, Allah wujud, genap. Maka dikatakan bahwa Allah itu ganjil. Maka tadi, kalau kamu adalah ada, aku tidak ada. Seolah-olah begitu. Kamu menghalangi dirimu dari diriku. Itulah kenapa misi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu syariatnya sama satu. Mentauhidkan Allah. Tadi, walaupun ada magicom, ada kulkas, ada AC, ada ini, ada kipas, ada segala alat yang hidup dari hidupnya PLN itu adalah disebut si jiwa tadi semua. Nyala tidak nyala, menghasilkan sesuatu atau tidak. Kenapa ya kulkas saya ini tidak beku? Pertama yang dicari oleh petugas kulkas adalah nyambung gak dengan setrum tuh. Oh bu, tidak apa-apa kalau setrumnya bagus masuk. Ini cuma freonnya kurang tuh si jiwa yang kurang. Tadi semua. Inilah maka banyak manusia berdoa kayak apapun sekalipun tidak menyadari itu. Kayak Bohlam yang mati berdoa gitu. Gitu. Ya Allah berikan cahaya kata PLN. Hei Mas Bohlam. Sebetulnya setrumku ada lu. Nggak usah kau minta sebetulnya. Aku ini wujud ada. Meliputi segalanya.
Aku tidak pernah tidak ada. Karena aku sang kehadiran. Akulah sang ada. Kamulah sang tidak ada itu. Gitu kan tuh tadi. Aduh, Akbar. Makanya Abah bisa nulis kitab, 1000 kitab dengan hanya melihat apa yang dilihat ini. Ya. Sekarang makanya ngaji kitabnya nggak usah kacip yang sono-sono jauh-jauh dah. Aji aja rumahmu sendiri. Ajilah dirimu sendiri. Ajilah segala perkara. Maka kau akan menemukan Tuhan. Makanya orang-orang ahli ilmu pengetahuan, apakah hukum Pasteur, hukum Newton, hukum Archimedes, hukum termasuk relativitasnya Newton, Einstein, termasuk menentukan unsur dari tidak ada menjadi unsur, menjadikan atom ternyata dipecah lagi, makin kecil, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Itu sebetulnya mereka itu sedang bikin ya latif. Orang kita hanya dikir mulut, ya latif, tetap aja muka baroh, dia yang ada, gue yang gede, gue yang akbar. Bahkan jangankan gitu, hutang 50.000 pun sudah menghilangkan Allah. Inilah karena tidak mengenal pada Tuhan. Bagaimana akan bahagia? Pada Tuhanlah yang ada, Tuhanlah yang besar, Tuhanlah yang agung. Inilah sahabat, maka tadi karena sifat mujasimah, makanya ada pide qabla al-fawti wal waqti fa inna dunya mazro'ah. Sementara dunia ini majro'ah. Maka inilah karena ngerti dunia ini majro'ah. Artinya apa? Kata Abah, hari ini adalah pembalasan dari bukumu yang kamu catat dari kehidupan yang lalu. Di sini juga orang Islam terhijab. Karena semua agama di dunia memahami tentang repetition. Repetition itu bukan hal yang itu sunatullah. Seperti segalanya semua repetition. Untuk manusia berjalan menuju Tuhan. Karena tadi masih lemot. Masih mengenal, belum mengenal. Akhirnya timbullah pemanaan-pemanaan khayal. Nggak mengerti barjah yang sebenarnya, syirat yang sebenarnya, surga. Perumpamaan Allah diartikan lempeng tadi semua. Padahal di dalam kitab Tijan juga dijelaskan, ya, dikatakan faidah wajadta fi kalamillah au kalamir rasuli ma yuhimul mumasalah, ya. Fala taqidu dhahirahu li ijma'il ulama'i ala ta'wilihi aw sarfihi, ya, an dhahirihi. Jadi jika engkau menemukan di dalam kalam Allah dan kalam Rasul, ya, au kalami Rasul ma yuhimul mumasalah, ada menimbulkan penyamaan Allah, nah, maka dikatakan fala taqidu dhahirahu li ijma'il ulama'i ala ta'wili. Janganlah engkau yakini secara dhahir. Nah, tadi begitu Allah bilang jannah, surga, begini semua, tapi nggak ngerti. Nggak ngerti. Akhirnya Allah itu dianggap makhluk. Bahwa akhirnya manusia takut dengan neraka, tapi nggak takut dengan Allah. Manusia itu ingin surga, tapi nggak peduli dengan yang punya surga. Dia melakukan amaliyahnya, mengejar pahala, yang nggak ngerti ajron adima itu Allah. Tadi, akhirnya kayak Magicom rusak tadi. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Hari semua, ya. Coba kamu nggak usah ngaji macam-macam kitab lah. Aji aja diri, aji di dalam rumahmu sendiri. Kenapa ya? TV ini nggak nyala? Apakah nggak ada setrum? Apakah pada saat TV kamu adalah misalnya 14 watt? Berdoa, ya Allah, aku ingin melihat TV yang 100 watt. Teriak-teriak minta. Kata si punya siaran di sono, ya aku tergantung kamu terimanya. Kalau kamu ada 7 in, maka aku berwujud pada 7 in. Kalau seandainya kamu ganti TV-mu, yang harus diruat si jiwa. Kamu jangan teriak-teriak. Tadi, maka tadi kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang harus dirubah si jiwa. Jiwa itulah yang harus dirubah. Maka TV itu terhijab bahasanya. TV itu belum mandi, belum disucikan, la yamassuhu ilal mutahharun, hanya teriak-teriak. Akhirnya apa yang dilakukan teriak TV itu, salatnya apanya oleh TV itu karena mengharapkan balasan berupa nanti TV yang 80 in. Ya, tidak ada. Fahum yasabuna annahum, sia-sialah yang dilakukannya. Karena dia tidak mengenal sejati dirinya. Siapa mengenal Tuhannya? Tadi semua. Ya.
Coba kamu ganti. Kan semua ini elektromagnetik. Gelombang ini ada. Buktinya ini nggak ada kabel, kita bisa lihat. Ini Tuhan itu ada. Gitu loh. Tadi. Adapun menerimanya itu tergantung HP-mu. Berarti kita lagi tuh. Makanya kenapa didohirkan oleh Allah. Kamu udah ngaji dari HP saja. Kenapa harus pakai GPS? Kenapa ada GPS? Kenapa harus ada provider? Kenapa kamu register SIM card? Tuh. Kenapa kamu harus isi kuota? Kenapa HP-nya di-charge? Itu udah ngaji segitu aja kamu udah makrifat sebenarnya. Nggak usah ngaji main modal. Wah gila kamu kola tapi nggak hayal, nggak jelas. Akhirnya kamu tetap aja tidak sadar mabuk. Tadi semua. Tidak menyadari. Tidak mengenali uripmu sendiri. Padahal kata Abah, segala apa yang maujud inilah, dialah yang wujud. Untuk apa? Mengenalkan dirinya kepadamu, pada dirimu, dan segala apa. Sanurihim ayatina fil afaq. Ternyata yang ada hanya aku. Ternyata yang wujud hanya aku. Pada saat manusia tidak menyadari itu. Sebagaimana si TV yang berdoa tadi. 7 in, tapi mudah-mudahan dapat surga jadi 100 in. Yang enggak, dia yang harus merubah. Karena Tuhan itu hanya membuat hukum sunatullah elektromagnetik ini semua. Maka orang-orang barat lebih pintar menggunakan Tuhan. Tadi semua. Kita hanya tahu nama Allah, tapi tidak ngerti aplikasi Allah. Bagaimana menyadari kehadiran Allah. Mereka tidak menyebut nama Allah. Tapi mereka menyadari ada sesuatu energi. Ya. Yang itu dikatakan Jack Ma. Yang dikatakan Zuckerberg. Yang dikatakan Bill Gates. Tadi semua. Orang Islam masih gedeg ya. Coba suruh si TV kecil itu istighosah. Atau baca Yasin setiap hari. Apakah akan lebih luas tuh TV-nya? Tidak. Karena si jiwa. Tadi semua. Sama saja. Buah lam 5 waktu. Suruh istighosah. Ya Tuhan, berikan aku cahaya. Berikan rezeki yang luas. Nah itulah karena memahami Tuhan sebagai mujassimah. Padahal Tuhan itulah sudah mengatakan berbagai ayat. Bahkan hadis sudah mengatakan, kenali dirimu, kenali Tuhan. Allah itu wujud. Wujud itu ada. Kamu itu Adam. Man arafa nafsahu bil Adam, faqad arafa rabbahu bil wujud. Yang tahu mengenal dirinya tidak ada. Allah lah yang wujud tuh. Karena Allah itu tidak pernah tidak ada. Maka itulah wujud. Maka dari awal, maka tadi dia tidak membutuhkan pada yang mengadakan. Ya, dan tidak terpengaruh dengan zaman. Adanya tidak ada pada ruang dan waktu. Sementara manusia tadi. Makanya kata dalam kitab faida wajadta fi kalamillahi au kalami rasul. Kalau ada kalam dari Allah dan Rasulnya yang mumasalah yang tadi seolah-olah adalah apa namanya menimbulkan penyamaan. Tadi semua adalah mayuhimul mumasalah fala taqidu dhahiruhu. Jangan dibawa kepada mana secara dhahir. Akhirnya tadi jadi mutajilah. Mana surga jadi akhirnya tidak seperti yang Allah kehendaki. Pada Allah watilkal amsalu watilkal amsalu watilkal amsalu. Allahu nurus samawati masalu nurihi. Coba. Sampai kata Allah, aku sesatkan manusia dengan perumpamaan, aku berikan petunjuk manusia dengan perumpamaan. Dan ternyata betul-betul mayoritas sekarang umat Islam tersesat dengan perumpamaannya Allah. Ya. Fakta hari ini. Yang paling tidak bahagia itulah paling tidak Islam. Fakta hari ini yang paling banyak berjudi dalam negara kita. Itulah fakta bahwa kamu tidak mengenal Allah. Fakta hari ini orang kita ada bermasalah. Itulah menunjukkan tidak kenal dengan Tuhan. Kita realistis dalam hidup sahabat. Ya. Oh karena ibadah mereka nggak seperti kami. Sholat di masjid. Oh iya. Mereka sudah mengerti nama ya'mur masajid Allah. Tubuhnya sudah jadi masjid. Hadis semua. Hadis. Pada saat udah dia wujud Allah itu. Pada saat asbak ini udah wujud. Pada saat belum wujud dia teriak-teriak asbak. Tidak ada yang segala sesuatu kecuali asbak. La ilaha illallah. Tapi pada saat udah wujud. Kau usah teriak-teriak nyebut asbak. Kamu nggak ada namanya pun di hatimu wujudlah dia asbak. Maka itulah kenapa sifat 20 itu diawali dengan wujud. Kidam nanti bakoh muhalafatulil hawadis. Qiyamuhu binafsihi. Nah, memahami Tuhan yang qiyamuhu binafsihi. Disitulah nanti kamu akan timbul kesadaran Tuhan. Sehingga kamu tidak lagi bergantung pada modal, bergantung pada ini, bergantung pada makhluk. Timbullah makhluk-makhluk toma. Nah, sekarang
banyak pondok pesantren itu kerjanya cuma ngarepin makhluk aja. Kerjanya bikin maaf, dah karena abah nih orang keluarga pesantren dari dulu. Semua keluarga abah pesantren. Tapi abah melihat sudah nggak ada tauhid. Yang ditunggu tiap hari adalah makhluk. Semua. Kalau nggak ada makhluk, nggak ada rizki. Kata dia bahasanya tawakal. Tadi semua. Itu bukan roja, toma. Bedakan roja dengan toma. Sekarang ini antara toma dan roja dianggap sama. Tadi semua sahabat. Maka marilah pelajari tentang, maka itulah apa namanya, dalam segala perkara itu adalah kita kembalikan, ya. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan pal wajib, yang wajib. Maka awal wajibin alal insan. Apa itu wajib? Maka diartikanlah ta'rif wajib, dilakukan mendapatkan pahala bahasanya, ditinggalkan jadi dosa. Ya tadi. Padahal diartikan sehari-hari. Wajib adanya setrum. Dilakukan kamu adalah ada nasi. Tapi kalau tidak dicolokkan, maka tidak ada nasi. Tapi walaupun wajib, walaupun kamu sudah dicolokkan, belum tentu jadi nasi. Nah sekarang tanya lagi. Jangan-jangan majukom kamu yang rusak. Oh kenapa ya? Si kipas berdoa karena dia nggak nyala. Wah gerah nih. Nah manusia hidup di alam dunia itu seperti gerah. Tadi mereka coba ya Allah ngajinya tuh rasa tiap hari raksikan ban. Kenapa kata kipas itu panas nih tuh? Manusia oman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang dia tidak mengenal Tuhannya, dia akan hidup donka. Itu kayak kipas nggak nyala. Si kipas berdoa, ya Allah, panas nih, gelisah nih, rezeki sedikit nih, masalah nih. Ya PLN, kenapa saya nggak nyala? Ya PLN, kenapa kipas saya muternya goyang-goyang? Kenapa ya PLN? Kenapa kadang ada angin, kadang enggak? PLN senyum. On, tugasku itu hanya berikan setrum padamu. Tadi semua. Nah kamulah. Coba cek dirimu. Man aropa nafsahu, pakod aropa robahu. Siapa yang mengenal dirinya, si kipas angin, dia kenal setrum yang sebenarnya dari PLN itu. Jadi itu sahabat. Makanya kenapa ada zikir ma'agoplatin. Ini tadi bagi orang goplah. Makanya nyebutnya apa? La ilaha illallah. Kayak si asbak. Masih goplah. Asbak, 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 asbak. Belum wujud. Tapi pada saat pindah dari zikir ucapan ke zikir hati, ke zikir nafas, ke zikir ruh, ke zikir sir, wujudlah asbak. Nggak usah. La sautin, la harpin. Kamu begitu dibilang ini, tanpa ada tulisan HP dalam hatimu. Wujudlah HP. Tanpa usah menyebutkan, di sini nggak ada tulisan gelas. Tapi kamu sudah tahu. Nah inilah butuh tahu, kenal. Tadi jangan-jangan ini kamu bilang cangkir lagi. Nah ini sekarang banyak manusia bertuhankan Allah, tapi sebetulnya tidak bertuhankan Allah. Jangan-jangan yang disembahnya setan, iblis. Ya. Akhirnya sekarang kalau Abah ya bagi maaf bagi Abah, karena Abah ini semua dari lingkungan dari di NU sekian puluh tahun, Abah menyaksikan dari kalangan kiai. Masih menyedihkan soal tauhid tadi semua ya. Sehingga tidak pernah merasakan kehadiran Allah. Maka zikir nama goplatin baru zikir mayak dotin. Si gelas kaca menyadari. Dia mulai menyebut di dalam jiwanya. Allah, kaca, 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 kaca. Walaupun dia belum wujud kacanya. Masuklah di kemahudurin. Sebenarnya aku ini tidak ada. Kata si gelas kaca ini. Kalau nggak ada kaca. Sadar. Sadar adanya kaca. Inna robbaka atau binas. Inna kaca meliputi gelas kaca gitu. Coba kalimat Quran itu. Dan bedakan antara Allah dan Rob. Kenapa kata Rob itu kata Abah juga ada jamak arbab. Kenapa Allah itu tidak punya jamak mufrad, apalagi jamak. Pahami dulu tuh. Tadi semua. Apa itu alam ahadiyah? Apa itu alam wahdah? Apa itu alam zat? Itulah alam Tuhan, Allah. Zat wajibul wujud, ismu jalalah Allah. Tadi semua. Maka barulah di alam sifat Rob tadi semua ya. Maka Allah itu disebut Rob. Rob itu bukan asma Allah. Tapi dialah yang meliputi semua asma Allah, Rahman, Rahim. Katakanlah ini adalah Rob.
Di dalamnya itu ada Rahman, Rahim, Aji, Jabar, Rob, sifat. Barulah muncul fi'il dan asma. Tapi setelah wujud, maka setelah wujud muncullah asma, muncullah sifat. Tadi semua, setiap kamu habis benda baru dikasih nama. Kan wujud dulu. Tadi semua. Wujud dulu baru dikasih nama. Baru ketahuan sifatnya. Baru ketahuan fi'ilnya. Ini fi'il siapa ini? Sifat siapa ini? Nama siapa ini? Maka dalam Kifayatul Awam wadaniyat fil af'al tuh. Mengertilah kamu sesungguhnya alam dunia ini adalah kenapa harus tagoyur, kenapa harus berubah untuk kamu memahami tentang mana yang fana, mana yang kodim. Mana yang muhadas, mana yang kodim. Mana yang fana, mana yang bako. Mana yang wujud, mana yang adam. Tuh. Manusia gelisah itu ada karena memahami segala yang maujud ini adalah. Maka dia akhirnya timbul kesedihan karena tidak tagoyur. Menyaksikan, tidak memahami tagoyurnya alam itu sesungguhnya adalah dia ingin memperlihatkan sebenar-benarnya yang ada. Aku yang tidak pernah tagoyur. Tuh. Jadi ketidakbahagiaan itu disebabkan manusia terjebak dengan tagoyurnya alam. Antara untung dan rugi. Ada, tidak ada. Karena Allahnya sudah digeret-geret pada ruang dan waktu. Padahal kamu ngaji Kifayatul Awam. Ngaji karena tadi. Diaji bukan jiwa. Yang ngaji kamu ya itulah nggak paham. Sama saja. Banyak orang ini sekarang ini berilmu. Bukan berilmu. Berpengetahuan. Informasi luar. Tapi tidak masuk ke dalam. Itulah Nabi bersabda. Nanti di akhir zaman itu mereka fasih. Baca hadis Quran. Fasih bahasa Arab. Kenapa harus bahasa Arab? Karena setiap orang itu ada punya bahasa kaumnya masing-masing. Allah sudah berkata menghitung di dalam di dalam bahwa sesungguhnya kata Allah bahwa setiap kaum itu ada rasul. Tadi wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum fayudillullahu may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Inilah tadi semua. Ya. Kami tidak mengutus seorang rasul. Wa ma arsalna mir rasulin tadi semua illa bilisani qaumihi kecuali dengan bahasa kaumnya. Kamu orang Sunda mau gayanya Arab melulu. Diganti rumah sakit dari Al Ihsan diganti dengan Walas Asih ngamuk. Itu cirinya orang tadi semua. Allahnya sendiri ya. Manusia disesatkan dengan istilah. Manusia disesatkan aja dengan bahasa orang lain. Sholat Allahu Akbar. Lain semua, tapi bagaimana akbarnya Allah? Mulutnya Allahu Akbar, Allah kecil terus. Tadi semua masalahnya lebih besar dan lain sebagainya. Itu saja ya. Ini sebetulnya Abah ingin buka kitab Tijan, ada beberapa bab yang Abah ingin kaji di beberapa kitab Tijan dan Kifayatul Awam. Karena Abah kembalikan cuma ayo pemahaman tadi kan enak memanain bawa ke dalam segala tadi semua. Mana yang kodim, mana yang muhadas, mana yang wujud, mana bagaimana sifat kodimnya Allah. Tadi semua. Ya kalau mau tabah ya Tijan ini masih kalau orang yang belum kenal diri kenal Allah, ya ini hanya monyet ngegugulung kelapa. Apa itu tanzizi qadim, tasulu qadim. Itu Kifayatul Awam, itu hanya istilah, tapi realitasnya rasakan itu tadi semua. Tadi semua. Tadi mana alam misal, mana alam ansam, mana rancangan, mana kenyataan. Tuh. Mana kodo, mana kodar. Ternyata yang kamu anggap kodo dan kodar itu begitu real dan nyata kamu yang buatnya. Kamu yang tadi semua. Maka inilah hari ini kata Abah juga karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Hari ini adalah dunia buat kehidupanmu di depan. Ayo walaupun kamu sudah taat, udah baik, udah kaya, udah senang, udah bahagia hati. Jangan berhenti kalau belum usul. Karena kamu akan berubah lagi. Karena tagoyu, kamu masih makhluk. Maka dia akan berubah lagi. Maka banyak ayat orang mati dalam keadaan berilmu dibangkitkan dalam keadaan jahil. Banyak orang mati dalam keadaan jahil, dibangkitkan dalam keadaan arif. Tuh, ya. Berarti arif dan jahil itu bukan tentang pengetahuan dohirnya. Tapi kesadaran dia sudah hadir Allah tadi semua. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum sum. Ngerti dia? Siapa yang menghidupkan, siapa yang dihidupkan tadi semua. Apa itu hayat, apa itu hayyun, qadiron, muridun, aliman, ilman, alif tadi semua sama. Maka sadari Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Ternyata melihat itu adalah kamu. Ternyata Muhammad juga. Pada saat kamu melihat bersama dengan basirnya Muhammad. Tapi bersamaan dengan basornya Allah. Tuh. 3 in 1. Itulah. Kenapa? Tauhid, fikih untuk tubuhmu.
Tauhid untuk imanmu, tasawuf untuk akhlakmu. NPK buat tumbuhan. Sama saja sahabat tadi semua. Itulah kenapa dalam hikam malam yaskurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha faman syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Siapa yang bersyukur, siapa yang tidak bersyukur sedang melepaskan nikmat, siapa yang bersyukur sedang mengikatkan nikmat dan memancing nikmatnya belum turun. Karena kamu ngerti apa itu syukur bilisan, apa syukur bil qalbi, apa syukur al jawarih. Syukur dengan perbuatan, syukur dengan ucapan, syukur dengan ucapan, syukur dengan hati, syukur dengan perbuatan. Nah, yang diharapkan oleh Allah itu dengan perbuatan. Maka di ujungnya iman, sedekah. Ujungnya takwa, sedekah. Ujungnya khusyuk, sedekah. Ujungnya iman sempurna, sedekah. Ujungnya hijrah, sedekah. Karena ujungnya Tuhan sedang memperkenalkan dirinya yang tadi. Ahsin kama ahsanallah. Mengenalkan dirinya Raufur Rahim, Ghafurur Rahim. Tadi semua ya. Maka bahkan Allah itu adalah hakul mubin. Tuh. Ternyata nggak goib. Dia itu hakun. Dan bahkan mubin. Ada tur pertelo jelas. Saking jelasnya hilanglah keberadaan makhluk itu. Ya. Maka dalam hikam itu adalah katakanlah syu'aul basyirati yushhiduka kurbahu minka wa ainul basyirati tushhiduka ada maka liwujudih wa haqqul basyirati yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Sinar basyirah membuatmu menyaksikan kedekatan Allah dengan dirimu. Maka muraqabah tadi ya. Wa ainul basyirati atau makom takhalli tadi semua. Wa ainul basyirati tusiduka adama kali wujudi. Ini udah makom adalah tahalli. Dan udah ainul yakin. Dari tadi ilmu yakin sekarang naik ke hakul yakin. Apa namanya? Ainul yakin. Adalah menyaksikan, basyirahmu menyaksikan, itikadmu menyaksikan bahwa tidak ada yang ada kecuali yang ada. Karena kamu itu tidak ada. Adam. Man arafa nafsahu bil wujud. Faqad arafa rubbahu. Man arafa nafsahu bil adam. Faqad arafa rubbahu bil wujud. Man arafa nafsahu bil fana. Faqad arafa rubbahu bil baqa. Sahabat. Ya. Itu saja. Yang menjadikan manusia bahagia atau tidak bahagia. Karena tidak mampu menyaksikan tadi. Yushhiduka kurbahu minka. Tushhiduka adama kali wujudi. Hanya itu saja. Tadi semua. Bahkan akhirnya yushhiduka wujudahu. Ya. Wala wujudaka. Tadi semua. La adamaka. Wala wujudaka. Coba ngaji hikamnya udah. Cuma legeng doang aja kalimatnya dibaca gagak nahu sorobah tapi nggak ngerti mana buat. Akhirnya monyet ngagugulung kalapa. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.